Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang syarah dan pemahaman hadis. Syarah adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab. Dari kata syaraha, yashrohu, syarhan, yang artinya membuka, menerangkan, memaknai atau menguraikan sesuatu agar lebih jelas. Dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata syarah diartikan sebagai penjelasan, keterangan, atau uraian. Nah, urgensi syarah hadis. Hadis banyak yang singkat atau simbolis untuk membantu umat memahami hadis secara benar dan tidak keliru, dan untuk menjadikan hadis relevan dengan perkembangan zaman. Sejarahnya gimana sih? Nah, syarah hadis sudah ada sejak masa Rasulullah ketika para sahabat langsung meminta penjelasan kepada Nabi sebagai al-syarih al-awwal setelah beliau wafat. Sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Abbas menjadi rujukan dengan menjaga ketat periwayatan. Dan pada masa tabi'in dan tabi'in, syarah berkembang perlahan dan hadis mulai dicatat meski belum tersusun rapi. Pada abad ketiga Hijriah muncul kitab-kitab syarah pertama seperti karya Al-Tabari dan Al-Tahawi. Dan pada abad keempat hadis menjadi Al-Asr Al-Suruh. Nah, ketika ulama fokus menjelaskan hadis dan syarah berdiri sebagai disiplin ilmu tersendiri. Ragam kitab syarah ada 5. Yang pertama Al-Jami, dan yang kedua Al-Sunan, ketiga Al-Musnad, keempat Al-Muwatta, dan kelima Al-Mustadrak. Nah, metode syarah hadis ini ada 3. Yang pertama ijmali, yang kedua tahlili, dan yang ketiga muqarron. Nah, metode pembahasan hadis klasik ada 3 juga. Yang pertama ada muhadisin atau berpegang kuat pada teks dan sanad. Yang kedua ada fuqaha atau menggunakan nalar dan kias. Yang ketiga ada mukhtalif al-hadis, yaitu menyelaraskan hadis yang tampak bertentangan. Teknik pembahasan hadis ada tekstual yang fokus pada teks, kontekstual yang mempertimbangkan latar belakang, asbab al-wurud, dan yang ketiga ada intertekstual, yaitu membandingkan dengan hadis dan yang lain, ayat lain. Nah, prinsip memahami hadis itu ada 6. Yang pertama ada tidak tergesa-gesa menolak hadis. Yang kedua ada meninggalkan pendekatan. Yang ketiga ada memperhatikan bahasa dan konteks Nabi. Yang keempat ada membedakan fungsi hadis. Yang kelima ada verifikasi sanad, matan, dan kesesuaian dengan Al-Quran. Yang keenam ada memperhatikan dimensi universal atau lokal budayanya. Nah, kesimpulannya, syarah hadis adalah upaya mendalami, menjelaskan, dan menguraikan makna hadis agar lebih mudah dipahami dari segi bahasa, konteks, dan tujuan hukumnya. Dengan berbagai metode dan pendekatan, pencerahan membantu memahami hadis, tidak secara tekstual saja, tetapi juga melalui latar belakang ketertarikannya dengan Al-Quran, sehingga ajaran Islam tetap terjaga dan relevan sepanjang masa. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semangat!